Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini di hari Minggu untuk bersehati bersepakat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan, kami mau senangkan hati Tuhan. Engkau ambil alih ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan yang mau diberlakukan atas segenap kehidupan kami di saat kami beribadah. Kuasa masalah, sakit, penyakit, bahkan Bapak setiap Bapak intimidasi dari virus corona di udara, kami sehati pagi hari ini Tuhan. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami. Nah, pertolongan yang berasal dari Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyertai dan memimpin setiap keadaan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai pada kami. Haleluya. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jauh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Dan takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku
Terima kasih Bapak untuk pagi hari indah ini. Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan di dalam Natal tahun ini kami semuanya mengalami Bapak sukacita kerajaan-Mu. Kami percaya ketika kami bersukacita, Engkau mengirimkan Bapak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami di bulan Desember ini, sehingga kami mengalami Bapak hal-hal yang luar biasa dengan Engkau. Engkau memberikan kami mujizat-mujizat-Mu Tuhan, sehingga Bapak setiap keluarga mengalami Bapak sukacita yang tak terhingga karena mereka memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau memuji nama Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Biarlah bersukacita Bapak setiap hati yang memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan luar biasa Bapak kita. Haleluya. Terima kasih. Sungguh luar biasa Yesus. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru selamat dunia. Datang menebus umatnya, berkabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, berkabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita Immanuel. Tuhan berserta kita Immanuel. Tuhan berserta kita Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita terus bersukacita menyambut Natal tahun ini, karena kita percaya Natal adalah kesukaan yang besar dari kerajaan surga bagi mereka yang mengasihi Yesus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Roh Kudus buat semua kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami menyambut kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kami percaya kami akan disambut di kerajaan-Mu Tuhan di surga. Mari lawan kami Tuhan. Mari bahari roh, jiwa dan tubuh kami untuk mengalami kekuatan bersama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hari bergila karena nama Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya kami diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami dengan hikmat-Mu. Bapa ajarku memuliakan-Mu, bukan dari pandangan mataku, bukan karena kuat juga sebab hebatku.
untuk disembah dan ditinggikan. Karena Engkau Allah yang mengendalikan setiap kehidupan kami. Dan Allah yang memberi kehidupan bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Sehingga setiap kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah mengapa namanya harus Yesus. Mengapa namanya harus Yesus? Di ayat ini dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Saya percaya ketika seseorang memiliki nama atau sebuah benda memiliki nama atau apapun, siapapun, nama itu akan menjadi identitas baik terhadap seseorang, binatang, makhluk apapun maupun benda apapun. Dan di sini dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Memang pada saat itu nama Yesus adalah sebuah nama yang umum. Tetapi ada sesuatu yang dahsyat dari nama Yesus yang menjadi Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan. Yesus berasal dari sebuah kata bahasa Ibrani yang disebut sebagai Yehoshua, yang terdiri dari dua kata, yaitu YHWH atau disebut Adonai dengan Yasa. Kita tahu YHWH atau Adonai adalah Allah, sementara Yasa sendiri berbicara tentang menyelamatkan. Jadi Yesus artinya Allah yang menyelamatkan atau Allah sebagai Sang Juru Selamat. Jadi mengapa namanya harus Yesus? Yang pertama saudara, mengapa namanya harus Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama selain Yesus yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebuah ungkapan yang luar biasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Berarti mengapa namanya Yesus? Karena dia satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan. Dan jika hari ini saudara percaya, sebagai orang percaya, saudara percaya
kepada Yesus, maka pilihan saudara tidaklah salah. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, saudara. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Yang kedua, mengapa harus Yesus? Di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang kedua, mengapa namanya harus Yesus? Karena hanya Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 dikatakan, saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan nama Yesus yang sanggup mengampuni dosa. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Siapa orang yang dibaptis? Di sini dikatakan bertobatlah, berarti orang yang dewasa, yang bisa menyadari bahwa dirinya berbuat dosa dan mau bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, sehingga dosa itu diampuni melalui baptisan, dan orang itu menerima karunia Roh Kudus. Berarti baptisan adalah tanda pertobatan. Dibaptis dalam apa? Nama Tuhan Yesus. Jadi mengapa namanya harus Yesus? Karena hanya Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jadi selanjutnya, mengapa namanya harus Yesus? Karena di sini dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Artinya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya Yesus yang sanggup berikan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya setiap kepercayaan, setiap agama percaya ada sebuah kehidupan yang baru setelah hidup ini, atau ada sebuah kehidupan yang baru setelah kematian. Baik itu kehidupan dalam penderitaan di neraka maupun kehidupan yang sejati, yang kekal di dalam surga. Yang selanjutnya, saudara, mengapa namanya harus Yesus? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam nama, dan apapun juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi selanjutnya, mengapa namanya harus Yesus? Karena hanya Yesus yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Berarti menyediakan kesembuhan, menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mengapa? Karena dialah yang empunya dunia ini. Dialah yang menciptakan dunia ini. Dan yang terakhir, saudara, mengapa namanya harus Yesus?
Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mengapa namanya harus Yesus? Karena dialah segala makhluk di dunia ini bertekuk lutut. Karena nama Yesus, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, semua bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Jadi dialah Sang Maha Tinggi. Jika saudara pesan di dalam Natal pertama, ketika Sang Firman itu turun menjadi manusia, malaikat menyatakan nama Sang Firman itu adalah Yesus. Karena dialah Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian saudara. Biar pujian ini menjadi doa, menjadi penyembahan kepada Yesus Kristus, dan hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengering, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbadaranku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicampur, ditobat, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami dahulu yang berjalan dalam kegelapan beroleh terang yang ajaib. Kami yang kau pindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, sehingga kami Tuhan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam kutuk, di dalam ketidakpastian. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang sanggup menyelamatkan kami, yang memberikan kehidupan kekal bagi kami, yang menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau yang menjadi jalan dalam kehidupan kami, menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama-Mu. Dan biarlah kami terus Tuhan menjadi orang yang percaya dan tidak mengingkari iman kami. Terima kasih atas anugerah-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, di mana di bulan-bulan ini Tuhan, khususnya di bulan Desember, kami kembali mengingat kehadiran-Mu di bumi sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Yesus Kristuslah Tuhan dan Allah kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah kau laki-laki yang kau menjadi pohon terpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pandang mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus,
menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.